Rasul bersabda bahwa di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Kristen. Dia adalah kapten kapal. Anak buahnya 20 orang, di hadis yang lain 30 orang anak buahnya. Nah, Tamim Ad-Dari masih Kristen, bertemu dengan Nabi Muhammad menyatakan masuk Islam. Dan dia bercerita apa yang dialaminya di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Jadi dia berkata, saya berlayar di laut Yaman. Kemudian kami menghadapi badai yang hebat. Kami diombang-ambingkan oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit. Langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar. Lalu kami tidak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami tidak tahu itu pulau apa. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal dan kami masuk ke dalam pulau itu. Dan ternyata pulaunya mempunyai pohon-pohon yang lebat. Kemudian kami dikejutkan oleh seekor binatang berkaki 4. Bulu binatang ini sangat tebal, berwarna hitam. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepalanya dan mana bagian pantatnya. Binatang itu tinggi dan besar. Kami lari menghindari binatang tersebut. Dengan hanya beberapa genjotan langkah, binatang ini sudah berada di depan kami. Dan dia berkata, binatang itu bertanya kepada kami, apakah kalian dari Arab? Makin ketakutan kami. Kami sangka dia adalah setan betina yang akan mencelakai kami. Bisa ngomong masalahnya. Stop! Kalian siapa? Dari mana kalian? Apa kalian dari Arab? Makin ketakutan Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan. Kami lari sekencang-kencangnya. Sebentar saja dia sudah di depan kami. Apa kata binatang itu? Kalian jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Para ulama ahli hadis menobatkan hadis ini, gelar hadis ini adalah hadis Al-Jassasah. Jadi kalau ada orang belajar hadis nggak kenal dengan hadis Jassasah, jangan diakui dia ngerti hadis. Hadis Al-Jassasah ini terkenal. Yang menceritakan hadis Al-Jassasah adalah siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Ya, kepada Rasulullah dia bercerita. Riwayat hadis ini siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, ya. Sanadnya diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini sahih. Oke. Jadi Tamim dan kawan-kawan ketakutan. Binatang ini besar. Bulunya tebal. Kakinya 4. Hitam warna bulunya. Tidak bisa dibedakan mana kepala, mana pantatnya. Maka macam apa binatang itu? Entahlah. Yang jelas gambaran hadisnya seperti itu. Lalu kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Saya sudah lama di pulau ini. Sangat lama. Menanti-nanti orang Arab yang masuk ke pulau ini. Pergilah kalian. Ada kuil tua di sebelah sana. Seorang lelaki sudah lama berada di dalam kuil itu. Dia ingin mendengarkan perkembangan dunia Arab hari ini. Datanglah kalian ke sana. Habis itu kalian boleh tinggalkan pulau ini. Maka kata Tamim, kami pun lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini ke arah yang ditunjuknya. Kami khawatir binatang itu akan menyakiti kami. Jumlahnya 20-30 orang. Kalau binatang itu kecil pasti akan habis oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, ya kan? Berarti memang binatang itu besar. Entah sebesar kingkong atau apa, nggak tahu kita. Sampailah mereka di kuil tua itu. Mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gompal dan kekar tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Kedua tangannya juga diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai itu menyambung. Lalu menyambung pula ke lehernya dan dibelenggu. Lalu laki-laki itu berkata, kalian jangan takut melihat saya. Kekuatan saya dan fisik saya dibelenggu oleh Allah seperti yang kalian lihat. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian hari ini.
apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Muhammad dah muncul apa belum? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, jika itu yang kau maksud, sudah. Apakah orang-orang mau beriman kepadanya? Maka Tamim menjawab, sebagian mau beriman kepadanya, sebagian lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat ini berkata, beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Nah, kata-kata si Dajjal yang terikat ini berkesan oleh Tamim Ad-Dari. Dan ini yang menjadikan Tamim Ad-Dari setelah dia keluar dari Laut Yaman menuju ke Madinah ingin menyatakan Islam. Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Kemudian ditanya, dijawab. Si Dajjal bertanya, dijawab. Sementara mereka ini belum tahu ini siapa. Ya. Terakhir pertanyaannya, ketahuilah oleh kalian, jika nabi terakhir itu, jika yang mengaku nabi itu sudah muncul, berarti tak lama lagi masa saya akan dibebaskan. Tapi saya baru lepas kalau 3 tanda ini sudah terjadi. Saya mau bertanya kepada kalian. Silakan, kata Tamim. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Ini 1 Romawi. Kalian tahu tidak Danau Tiberias? Yang kedua, kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan. Yang ketiga, kalian tahu tidak dengan mata air sungai? Mata air sungai. Ternyata ketiga-tiga ini posisinya adalah di negeri Syam. Ya, ini negeri di negeri Syam. Syam ini di mana? 1 Syria, 2 Palestina, 3 Yordania, 4 Lebanon. Ini yang Syria sekarang ya, Syam. Nah, ketiga tempat ini letaknya di Syam, di bumi Syam. Ini yang ditanyakan oleh si Dajjal. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, ya kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah air danau ini sudah surut atau masih banyak? Maka kata Tamim Ad-Dari, saat ini airnya masih banyak dan tidak kurang sedikit pun. Kata si Dajjal, lihat oleh kalian ya, sebentar lagi airnya akan surut. Bila airnya sudah surut, yang lainnya pasti akan mengikut. Apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan ini diketahui oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan yang kami tahu. Bagaimana kebun itu, apakah masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Tamim Ad-Dari menjawab, kebun kurma di Baisan masih banyak buahnya, sangat lebat. Maka si Dajjal berkata, ya, sebentar lagi buah yang ada di kebun kurma di Baisan akan tidak lagi berbuah sama sekali. Kemudian kalian tahu dengan mata air Zuhal? Dijawab juga, ya kami tahu. Bagaimana airnya? Masih mengeluarkan mata air apa tidak? Maka dijawab, mata airnya sekarang ini sangat banyak. Penduduk hidup dan bercocok tanam dari mata air Zuhal. Maka kata si Dajjal, lihat sebentar lagi mata air Zuhal tidak akan lagi mengeluarkan airnya walaupun sampai. Kaum muslimin, 3 tanda ini jika sudah terjadi, saya kata Dajjal akan lepas dan bebas dari semua ikatan ini. Lalu saya akan datangi seluruh kota-kota di muka bumi. Hanya Mekah dan tiba saja saya tidak izinkan Allah memasukinya. Di akhir hadis Nabi berkata, tiba itu adalah Madinah Al-Nawwar. Laki-laki yang kau jumpai hai Tamim, kata Rasul depan para sahabat. Laki-laki yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau Laut Yaman itu, dialah Dajjal.